150 broadcaster dunia berebut hak siar Piala AFF, khususnya Timnas Indonesia. Malaysia dicuekin, bahkan TV lokal mereka saja tak sudi menyiarkan Timnas sendiri. Kita harus juara AFF. Sementara Malaysia panik mencari siapa yang mau menyiarkan Timnas mereka sendiri, dunia sedang berebut untuk menyiarkan Indonesia. Itu bukan kalimat lebay. Itu adalah realita yang sedang terjadi hari ini, tepat sehari sebelum Piala AFF 2026 resmi dimulai. Disebut-sebut lebih dari 150 broadcaster dari seluruh dunia sudah menyatakan minat untuk mendapatkan hak siar Piala AFF 2026. Dengan Indonesia menjadi daya tarik utama yang paling banyak diminta. Bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, Indonesia. Dan kontrasnya dengan Malaysia tidak bisa lebih dramatis dari ini. Karena pada saat yang sama, New Straits Times, salah satu media paling berpengaruh di Malaysia, membuka laporannya dengan kalimat yang sangat memalukan. 2 hari sebelum Harimau Malaya memulai pertandingan Piala AFF mereka, para penggemar Malaysia masih menunggu kejelasan tentang di mana mereka dapat menyaksikan upaya tim nasional untuk meraih kejayaan regional. Baca itu lagi pelan-pelan. 2 hari sebelum turnamen dimulai, penggemar Malaysia tidak tahu di mana mereka bisa menonton timnas sendiri. Ketidakpastian ini muncul ketika negara-negara tetangga telah menyelesaikan rencana penyiaran mereka untuk turnamen ini jauh-jauh hari sebelumnya. Vietnam sudah beres dengan VTV6 dan FPT Play. Thailand sudah ada di True Sports. Singapura sudah di Channel 5 dan MiWatch. Filipina sudah di One Sports. Dan Indonesia? Indonesia sudah jauh lebih siap dari siapapun. MNC Group resmi memegang hak siar untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya, seluruh pertandingan Piala AFF 2026 bukan hanya laga Indonesia, tapi semua laga bisa disaksikan melalui RCTI, GTV, dan iNews secara gratis di televisi nasional. Untuk yang mau streaming bisa lewat RCTI Plus dan Vision Plus. Dan untuk yang mau lebih fleksibel lagi ada Sports Stars dan K-Vision. 6 platform sekaligus, gratis di 3 channel nasional, semua sudah beres, sudah diumumkan, sudah jelas. Sementara Malaysia, sampai sehari sebelum turnamen dimulai, tidak ada broadcaster resmi yang mengumumkan akan menyiarkan Piala AFF di Malaysia. Tidak ada. Dan ini bukan masalah teknis. Ini bukan soal negosiasi yang belum selesai atau kontrak yang sedang ditandatangani. Ini adalah cerminan langsung dari krisis kepercayaan yang sedang membelit sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Pikirkan logikanya dari sisi broadcaster Malaysia. Kenapa mereka mau membeli hak siar untuk timnas yang suporternya sendiri sedang memboikot? Kenapa mereka mau berinvestasi iklan dan produksi untuk pertandingan yang diprediksi disaksikan di stadion kosong? Kenapa mereka mau ambil risiko komersial untuk tim yang sedang dilingkupi skandal, kontroversi, dan ketidakpastian? Ini adalah kegagalan total yang berlapis. Supporter memboikot, broadcaster tidak mau beli hak siar, klub enggan lepas pemain, dan turnamen sudah dimulai besok. Sementara di sisi Indonesia, situasinya sangat bertolak belakang. Minat global terhadap Indonesia terus meningkat sejak Timnas Garuda berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mencapai babak tersebut. Nama-nama pemain diaspora Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa membawa perhatian media internasional yang belum pernah ada sebelumnya. Jay Itzas yang bermain di Serie A Italia, Calvin Vertonghen di Ligue 1 France, Kevin Dix di Bundesliga Jerman, Tom Haye dan Eliano Reinders dengan latar belakang Eredivisie Belanda. Nama-nama itu membuat media dari Italia, Prancis, Jerman, dan Belanda ikut memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Dan ketika Indonesia bermain di Piala AFF, mereka tidak sekedar menonton turnamen Asia Tenggara. Mereka menonton pemain-pemain yang mereka kenal dari liga mereka sendiri bermain mewakili Indonesia. Itu adalah nilai komersial yang tidak dimiliki negara manapun di Asia Tenggara saat ini. Dan itulah kenapa 150 broadcaster dari seluruh dunia disebut-sebut berebut untuk mendapatkan akses siaran Piala AFF 2026 dengan Indonesia sebagai daya tarik utamanya.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sudah lama memahami bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan disebut-sebut dalam pertemuan terakhir sebelum skuad bertolak dari Bali, Erick menyampaikan satu kalimat yang langsung mengunci seluruh ruangan. Kita harus juara AFF. Bukan kita ingin juara, bukan kita mencoba juara, tapi kita harus juara. Karena ini bukan hanya soal trofi, ini soal momentum. Ini soal membuktikan kepada 150 broadcaster yang sedang memperhatikan, kepada seluruh dunia yang mulai menaruh perhatian pada sepak bola Indonesia, bahwa Indonesia bukan sekedar tim yang bagus untuk ditonton. Indonesia adalah tim yang bisa menang di turnamen besar. Dan kemenangan itu akan membuka pintu yang jauh lebih besar, sponsor internasional yang lebih besar, exposure global yang lebih luas, nilai komersial timnas yang terus meningkat, dan yang paling penting kepercayaan diri seluruh bangsa Indonesia bahwa sepak bola kita sudah berada di jalur yang benar. Tom Haye sudah menyatakannya dengan sangat jelas dari Bali minggu lalu. Kami datang untuk menang. Kami tidak takut menyatakan itu karena memang itulah target kami. Dan dari Tribun Pakansari yang akan penuh sesak 27 Juli nanti, jutaan layar televisi di seluruh Indonesia dan ratusan broadcaster dari seluruh dunia yang ikut menyaksikan, semuanya akan menjadi saksi apakah Indonesia benar-benar bisa mewujudkan semua itu. Sementara itu di Malaysia, para penggemar Harimau Malaya masih scroll-scroll mencari tahu bagaimana cara menonton timnas mereka sendiri. Dan di sisi lain, seluruh dunia tahu persis di mana menemukan Indonesia. Di RCTI, di GTV, di iNews, di RCTI Plus, di Vision Plus, dan mulai 27 Juli di lapangan Pakansari, Bogor. Dengan skuad terbaik yang bisa dikumpulkan, dengan pelatih yang sudah punya rencana jelas, dan dengan tekad yang sudah terlalu lama tersimpan. Sudah waktunya Garuda bicara di lapangan. Gimana menurut kalian? Apakah exposure global Indonesia ini akan jadi motivasi tambahan untuk juara AFF? Dan apakah Malaysia bisa bangkit dari krisis kepercayaan yang sedang mereka hadapi? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.